William Barros. Kapan terakhir kali bikin gol sebagai striker? Udah lama banget. Dulu 31 November, udah lama banget. Iya. Dia memang udah bikin 7 gol. Tapi Di awal kesininya musim nggak gol-golin lagi gitu kan. Kencengnya di awal. Iya. Sini-sini Ramon seru. Tangki juga yang diharapin bisa ikut nambel, itu juga lama banget baliknya. Dia baru Oke Zoners, kembali lagi di podcast Locker Room. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu pengamat sepak bola tanah air yang sudah puluhan tahun nih mengamati perkembangan sepak bola di Indonesia. Ini zaman-zaman gue masih sekolah nih, Udah jadi. pengamat yang satu ini udah jadi pemimpin redaksi nih di salah satu media olahraga ternama di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke. Gimana kabarnya Bu Yuke? baik. Ini ngomong-ngomongin 20 tahun kelihatan umurnya dong bodoh. Tetap masih fresh ya Bung Yuke walaupun udah banyak Alhamdulillah, umurnya. alhamdulillah. Alhamdulillah kalau misalnya baik Bung Yuke. Bung Yuke ini teman-teman juga kita hari ini akan membahas soal Persib Bandung dan juga persaingan ketat di Super League ya yang makin lama juga makin ketat, yang mana kan Persib Borneo juga hanya terpaut 1 angka hingga hari ini. Nah, ini untuk Persib di ACL 2 kemarin kan di luar dugaan ya Persib Bandung yang sangat diidam-idamkan atau diharapkan Bobotoh mendapatkan minimal 1 angka lah dari markas Ratchaburi, tapi ternyata ujungnya kalah 3-0 dari Ratchaburi FC di markas atau di Dragon Solar Park. Nah sebenarnya di match ini Persib Bandung mencetak banyak shoot ya. Betul. Kalau nggak salah ada belasan atau bahkan 17 shoot, tapi cuma 3 shoot on target. Kalau Bung Yuke sendiri melihat apa sih masalah Persib di laga kemarin? Ya, pertama gue nonton itu kayak nggak percaya ya. Ini Persib bercanda ini gitu kan. Karena baru menit kelima udah kebobolan. Tapi ingat waktu pas lawan Selangor dan juga Lion City kalau nggak salah kan kebobolan dulu kan. Iya, di awal dulu juga kan, kebobolan. tapi bisa balik gitu. Ini Masih ada optimisme lah masih ya. adaptasi nih, masih penyesuaian. Kita lihat aja deh. Karena di awal permainan itu juga Ratchaburi nggak istimewa kok. Mainnya biasa aja, pressingnya ya pressing biasa gitu. Lebih banyak transisi bertahan malah mereka, tapi positional play mereka tuh bagus gitu. Nempat-nempatin posisi pemain itu saat off the ball itu bagus. Nah, begitu pas kebobolan, Persib coba bereaksi, tapi juga banyak peluang nggak bisa klinis, ya kan. Bebannya itu mulai terasa tuh. Pas di babak kedua, udah coba lakukan pergantian pemain, ya Sadil masuk, terus siapa lagi? Ada Malis, terus Sergio Castel juga masuk. Itu udah betul itu ya. Tapi tetap aja sih, mereka tuh nggak klinis karena alih-alih mereka lebih banyak mengancam, walaupun tadi sempat disebutin ada 11 peluang, tapi yang benar-benar big chance itu sedikit gitu loh. Sementara kalau kita lihat, Ratchaburi ini efektif banget, efisien banget ya. Terutama Nagueba ya, itu luar biasa, terus Tana, terus Gleison, itu Danielson, permutasiannya itu benar-benar tim yang udah berpengalaman lah ya. Karena kan kita tahu di level internasional ini harus kita sama-sama maklum, ini kan Persib nggak sesering tampil di kancah internasional kan. Kalau Ratchaburi kan ini pelanggan tetap lah di kompetisi AFC gitu ya. Sehingga kelihatan sekali dari sisi kematangan dalam memainkan ritme, memainkan tempo itu Ratchaburi lebih kelihatan smooth ya. Tidak gerasa gerusuk, tidak panik, ditekan mereka tenang gitu ya. Terus ketika Persib coba untuk mencoba menaikkan intensitasnya, ini tim Ratchaburi-nya secara unit mereka sangat solid, kemudian menetralisir dengan memainkan tempo yang agak lambat. Hilang lagi pace-nya Persib tuh. Jadi ini lebih ke taktikal sih. Pilihan taktikal yang ditawarkan oleh Bojan Hodak ini harus diakui fail pada laga ini. Harus diakui fail. Terlepas dari memang nggak semua pemain intinya available ya. Nggak ada Maklok, nggak ada Beckham, terus nggak ada Julio Cesar juga ya. Tapi itu nggak bisa dijadiin excusing ya, nggak bisa dijadiin pemaaf. Tapi lebih karena memang resep taktiknya nggak jalan. Ya. Walaupun itu sudah dilakukan oleh Bojan Hodak di babak kedua yang memang agak kelihatan timpang itu di sektor kiri ya. Kita harus akui ya. Kan dicecar dari kiri terus, dari kiri hajar terus. Ya Dewangga nggak bisa disalahkan sepenuhnya karena kan tetap harus ada lapisan yang memang bisa mengcover kalau dia overlap kan ya. Kan biasanya kan kalau mau main aman, pengalaman sebelumnya Persib kan naro Reinders di situ. Atau Barba bahkan ya. Atau Barba gitu kan. Kalau Barba kan emang lebih settle tuh bermainnya di center back.
Tapi di dalahnya kemarin tuh mungkin karena nggak ada Mark Locke, akhirnya Reinders taruh sebagai nomor 6. Nomor 6. Untuk ukuran pemain nomor 6 dia terlalu tanggung menurutku sih. Tanggung, posisinya tanggung. Kan sebenarnya di Belanda juga waktu sebelum dia kesini tuh dia lebih banyak ke attacking ya. Attacking. Midfield lebih ke depan gitu. depan, sayap ya. Bukannya gelandang bertahan karena dari postur juga bukan nomor 6 lah gitu Bukan ya. nomor, iya. Dia lebih bagus memang main jadi fullback. Tapi ya mungkin karena sudah dihitung-hitung oleh Bojan Hodak, resikonya mungkin dengan pengalaman Eliano mungkin ya, terus udah sering main bareng juga sama Tom Haye, ditaruhlah dia di situ gitu. Betul. Tapi nggak works juga gitu, nggak jalan juga. Nah itu yang akhirnya kita lihat kan kemarin pas babak pertama, waduh ini Persib nih kayak tim yang frustrasi ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena itu tercermin dari gesturnya Tom Haye. Marah-marah dulu kan. Wah ini kacau nih, dalam hati kan, wah ini kayaknya yang nggak jalan nih. Babak kedua marah-marah lagi dia. Babak pertama dia marahinnya Dewangga. Babak kedua dia marahin 2 asing itu ya, Kastel sama siapa tuh yang di kanan sama Uliam. Yang dia ngumpan tanggung kan. Sampai wah ini udah gesturnya udah nggak nyaman lah, berat nih. Cuman tadinya harapan kita ya sudah ini boleh dibilang taktikal yang fail lah. Oke, tapi jangan kalah 3-0 juga gitu. Karena berat. Nah, itu salah satu yang menurut gua itu perlu dikoreksi juga dari Bojan Hodak. Keputusannya memainkan Kurzawa itu 7 menit terakhir itu patut dipertanyakan juga. Berani banget gitu ya. Alih-alih Kurzawa bisa naikin tempo, nambah kreativitas, nambah ancaman, malah dari situ bolongnya malah. Dia baru main mungkin 1 menit ya. 1 menit, dia 2 menit. Ketinggalan, terus dia jogging gitu ya. Ininya apa namanya? Kita udah kosong banget. Udah mereka kiri tanah golin kedua ya. Jadi itu yang disayangkan sih. Ya mudah-mudahan aja nanti di leg kedua ya ada ramuan baru dengan pemain Persib yang sudah kembali gitu ya, bisa berbeda gitu. Tapi ini kan Tom Haye sendiri memang sebenarnya terlepas dari marah-marah itu dia, maksudnya yang ditampilkan di match kemarin, sebenarnya Tom Haye sendiri tampil bagus nggak sih Mas Yuke? Karena kan di saat bersama juga memang Persib Bandung butuh seorang ya paling ngatur serangan ya. Nah, sebelumnya juga Mas Yuke juga pernah bilang, nah di Persib Bandung ini nggak ada yang pelapis padan nih buat Tom Haye. Nah kalau Mas Yuke ngelihat performa Tom Haye gimana di laga kemarin? Kalau dilihat dari rating banyak tuh ya statistik di di internet yang menunjukkan yang paling mendingan ya dari semua skuad Persib yang main kemarin itu justru Barba. Oh Barba. Ini 7.1. Yang lain semua di bawah 7. Dan Tom Haye itu termasuk 6 berapa gitu. Jadi kelihatan memang dia nggak bisa meremote permainan sebagaimana yang kita kenal. Dan secara umum memang nggak cuma Tom Haye, itu satu persatu kalau kita kuliti pemain kinerja dari masing-masing pemain yang tampil kemarin emang di bawah performa terbaik. Jadi secara timnya memang nggak jalan karena performa individu-individunya memang di bawah form. Jadi sulit untuk ngangkatnya. Dan itu yang membuat Tom Haye kelihatannya juga dia gergetan nih. Kenapa kok kayak begini sih main gitu ya? Karena gue lihat begitu pas masuk lapangan sampai 20 menit pertama, ini bukan Persib nih. Karena soul-nya itu, rohnya itu hilang. Justru yang gue bilang kayak Persib malah Ratchaburi. Mainnya dia transisi, cepet, counter, efektif gitu. Itu jadi ketuker nih. Itu Bojan Hodak banget itu pada kayak gitu ya. Ratchaburi ya. Tapi ya lagi-lagi pengalaman. Kalau Thailand ini kan memang tim-tim yang di tier 1-nya tuh tim-tim yang udah sangat pengalaman ya, bermain di level yang tinggi. Terus sepak bola mereka juga kan sangat taktikal, sangat taktis gitu ya. Kalau kita kan lebih banyak ngandelin fisik ya, ngandelin serangan-serangan yang sporadis, yang which is itu sebenarnya sama Bojan udah mulai di sequence tuh, di reduce tuh dengan permainan yang lebih taktis ya. Tapi begitu udah main apple to apple, nah kelihatan tuh pengalamannya beda tuh. Pendekatan taktiknya bagaimana ya. Kita harus angkat topi juga sih sama Ratchaburi sih ya. Terutama Warawut Srimaka ya, itu dulu striker yang nakutin kita juga tuh, gede tinggi dulu masih inget banget, susah banget kalau duel sama dia tuh. Nah itu yang ya kita harus akui gitu. Nah ini kan ngomongin Warawut Srimaka, ngomongin juga Persib 0 gol ya, padahal punya 3 shoot on target. Apakah memang Persib ini kurang punya striker yang tajam di depan, atau memang problemnya itu kenapa gitu? Nah itu pertanyaan yang menarik ya. Karena di bursa transfer ini ketika tim-tim pesaing misalnya kayak Persija datengin penyerang gitu ya. Tapi kok Persib malah kelihatan adem-adem aja. Yang didatangin malah Kurzawa. Yang quote on quote lebih
lebih dekat kepada sisi sales marketingnya dibanding kebutuhan timnya tim, gitu kan ya. Sekarang aku mau sedikit flashback ya. Kita lihat deh sekarang Ulian Baros kapan terakhir kali bikin gol sebagai striker? Udah lama banget. Dulu 31 November, udah lama banget. Iya. Dia memang udah bikin 7 gol. Tapi Di awal kesininya musim nggak semua gol-golin gol, lagi iya. gitu kan. Kencangnya di awal, Iya. sini-sini Ramon sering. Tangki juga yang diharapin bisa ikut nambel. Itu juga lama banget baliknya. Dia baru bikin gol lawan Bayangkara Desember kemarin. Jadi ya jelas memang striker itu menjadi problem utama Persib. Makanya kalau dilihat dari daftar pencetak gol terbanyak Super League itu Persib tuh nggak masuk dalam urutan teratas penyerangnya. 5 teratas nggak ada. Nggak ada. nggak Yang ada. paling tinggi ya Ulian Baros 7 gol Baros, gitu. 7. Terus Andre Jung 5 gol. Andre Jung kan juga belakangan boleh dibilang disiapin untuk serepnya Ulian Baros sebetulnya kan ya. Tapi gimana caranya supaya mengakomodasi sisi attacking-nya supaya mereka bisa main bareng, makanya Uliamnya digeser ke kanan. Dan sebenarnya Andre Jung tuh performanya bagus tuh. Kalau di ACL 2 ya, dia udah bikin 4 gol ya. gol. Tapi kemarin tuh mati angin dia udah kelihatan ya. mati angin. Jadi malah berebutan malah sama peluang-peluang yang itu dia yang ya kadang-kadang sepak bola kayak gitu ya. Ada fasenya up and down. Sekarang Persib ini mungkin juga harus berbagi konsentrasi dengan kompetisi domestik, juga nggak semua pemainnya itu available, mungkin yang menjadi kendala ya. Itu kan yang berbeda sekali dengan Ratchaburi ya. Ratchaburi itu 3 kompetisi loh. Di kompetisi. Ada FA FA-nya Thailand, FA terus ACL 2 sama ASEAN kompetisi Cup, domestik. ASEAN Cup nggak? Iya itu dia maksudnya ACL 2 itu kompetisi. Iya, ACL 2 kompetisi domestik sama FA Thai kan. Thai, Iya. FA, benar. Itu kan 3 kompetisi mereka dan di bulan itu mereka main 6 atau 7 kali gitu. Jadi mungkin udah terbiasa ya, udah tahu gitu gimana cara ngatur ritme segala macam tuh. Itu yang sedikit membedakan dengan Persib gitu. Nah, sebenarnya kan Persib datengin Sergio Castel tuh ya masuknya. Iya, Kan betul. Sergio Castel kan dan Yes, dia yes, dapat kesempatan untuk main sekitarnya 32 menit lah ya di waktu normal. Itu baru debut kemarin Baru kan? debut kemarin. kemarin. Kalau masuknya ngelihat Sergio Castel gimana? Potensinya ada, cuman dia masih cari link up ya, masih istilahnya masih Nyari chemistry perlu atau- banyak ngopi lah gitu sama teman-temannya di depannya. Gimana caranya kan striker tuh punya spesifikasi tersendiri ya, beda-beda karakternya gitu ya. Nih bolanya dia maunya kayak gimana nih, di depan kah, di di kaki kah atau di daerah kah, kan beda-beda itu modelnya kan. Atau nih tipikalnya striker yang nomor 9. Kayak si Sergio Castel ini memang buat nomor 9 Nomor ya. 9, Karena kan si Ramon Tangki tuh kurang konsisten ya. Kalau Ulian Baros memang lebih cocok dia dari samping lah. Samping, Dari winger samping kanan lah. ya, Betul. kanan kiri. Nah, kalau yang itu artinya kita masih harus nunggu. Karena kan kemarin dia baru debut. Walaupun debutnya belum mengesankan yang bagus gitu, yang kesannya wah bagus nih, belum kelihatan gitu. Karena tadi seperti kita bahas secara umum tim ini kemarin memang underperform. Pemain yang main itu semua di bawah performa terbaik lah. Jadi ketutup juga dia. Jadi nggak bisa digendong juga. Itu yang kita harus tunggu. Mungkin masih ada waktu di bulan ini untuk kita lihat sebenarnya potensi dari Sergio ini seperti apa nih di kompetisi domestik ya. Cuma kalau dia juga nggak bisa menjawab kesulitan Persib di sektor depan, ini agak repot juga. Memang Persib tim yang sangat seimbang ya, artinya terutama dari sisi pertahanan tim yang paling bagus pertahanannya ya, baru kebobolan 11 gol dan memasukkan 31 gol. Sebenarnya seimbang. Jadi 31 gol juga bukan jumlah yang sedikit, tapi rata-rataan gol itu sebarannya dikit ya. Digendong bareng lah. Digendong bareng lah. Nggak ada yang beda kan sama Persib eranya dulu Ciro sama David da Silva itu kan dua itu dominan banget kan, memang jadi sentral poros serangan Persib. Tapi kalau sekarang dibagi rata sebenarnya itu lebih bagus sih. Jadi artinya setiap pemain punya kemampuan dan kapasitas untuk juga bikin gol gitu ya. Yang namun ya tetap ya namanya striker ya tugasnya bikin gol kan. Jadi kalau striker yang nggak kelihatan dominan ya itu ada masalah berarti kan. Padahal mereka punya pemasak yang bagus. Nah kembali lagi tadi dikatakan apakah itu juga persoalan karena tidak ada backup yang sepadan ya ketika Tom Haye sedang off day kayak kemarin gitu kan. Itu kayak bingung tuh, mau taruh siapa nih? Ada Maris sih memang dia lebih attacking minded ya, tapi dia bukan penata serangan, bukan regista gitu. Kalau Tom Haye kan punya kelebihan, dia umpan-umpan diagonalnya tuh, terus umpan-umpan kuncinya itu kan yang nggak dimiliki sama yang lain. Nah, yang kedua juga mungkin baru terasa ketika Mark Klok nggak ada,
Serapnya juga nggak ada yang kelihatannya bisa gitu untuk memprotek Tom Hai. Reinders nggak begitu works. Sebenarnya kan waktu itu sempat dilus namanya Joe Pelupesi. Nah ini, iya benar ini. Ini yang mau ditanyain. Iya, Kira-kira kan Persib itu kan beda nih sama, taruhlah sama Persija kan, masalahnya Persija tuh dia nggak punya gelandang kreatif. Nah kalau Persib kebalikannya, dia nggak punya gelandang yang petarung. Betul. Gelandang nomor 6 ya? Iya, nomor 6. Nah kalau nggak, ketika mereka gagal datengin Joey Pelupesi itu efeknya seberapa parah sih? Iya, itu kemarin udah kelihatan tuh. Ternyata untuk level tinggi, untuk persaingan yang ketat, ya perlu sosok yang seperti Joe Pelupesi. Tadinya sih kita pikir ya kalau nggak dapet Joe, dapet Ivar Jenner. Ivar Kedewa ternyata. Emang sangat seru nih. Seru. Seru, Nggak diduga-duga ketat ya. Itulah, tinggal sekarang bagaimana pinter-pinternya Bojan lah untuk mengatur dan menyiasati strategi yang